Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Sarah Indah Khosyah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 12512901110. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman selama menjalani challenge yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Challenge yang diberikan yaitu sholat tahajud dan membaca Al-Quran sebagai bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan orang tua, dan membaca buku selama 15 menit, lalu membuat ulasan singkat dari buku yang saya baca. Challenge ini saya jalankan selama 10 hari berturut-turut. Ketika gagal, kami harus memulainya kembali dari hari pertama. Dan dari sini banyak pengalaman yang saya dapatkan lebih berharga dari yang saya bayangkan. Proses menjalankan challenge, yang pertama itu awalnya saya berpikir, ini kelihatannya gampang. Tapi ternyata setelah dijalani tidak semudah itu, teman-teman. Adapun challenge yang paling menantang itu tentu saja adalah bangun untuk sholat tahajud. Saya memilih untuk tidur lebih awal di jam 8 atau jam 9 malam. Saya sudah mulai tidur dan memasang beberapa alarm mulai dari jam 3, 3.15, bahkan setiap 15 menit sekali sampai jam 4 pagi, teman-teman. Untuk apa? Agar saya itu nggak kesiangan dan dapat menjalankan challenge ini dengan baik. Nah, setelah sholat tahajud, ada pun challenge membaca Al-Quran saya lakukan pada sore hari, yaitu setelah sholat maghrib. Dan saya juga membuat video tentang memberikan pertanyaan kepada orang tua terkait apa harapan mereka untuk saya di masa depan. Bisa mencari pekerjaan yang menghasilkan buat diri sendiri, mandiri, bertanggung jawab, berbakti kepada orang tua, bisa membahagiakan orang tua lahir dan batin, bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan bantuan, dan jangan lupa tidak meninggalkan sholat. Terus mau melanjutkan ke S2, silahkan. Nah, melalui video ini kita bisa melihat dan mendengar tentang harapan mereka kepada kita di masa depan nanti. Adapun challenge terakhir yaitu membaca buku selama 15 menit setiap harinya. Awalnya saya mengira bahwa 15 menit itu sebentar. Tapi kalau tidak dibiasakan ternyata tetap sulit juga ya, teman-teman. Nah, setelah selesai membaca, saya menulis sedikit ulasan tentang isi buku dan pelajaran yang saya dapatkan, begitu teman-teman. Pengalaman selama challenge. Kalau ditanya apa sih yang paling berkesan dalam menjalankan challenge ini, jawabannya adalah saya mulai mengenal diri sendiri. Saya sadar, ternyata selama ini saya sering merasa sibuk. Padahal sebenarnya masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ada hari ketika saya merasa malas, capek karena tugas kuliah, bahkan ingin menyerah. Tapi saya berpikir kalau saya berhenti sekarang, saya tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Justru dari proses itu saya belajar tentang disiplin dan konsisten. Walaupun belum sempurna, setidaknya saya berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Untuk dampak yang saya rasakan setelah challenge ini selesai, saya merasakan perubahan yang cukup besar dari diri saya sendiri. Saya merasa hati saya lebih tenang bahkan setiap selesai tahajud dan membaca Al-Quran, rasanya pikiran jadi lebih ringan dan lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Yang paling saya syukuri adalah challenge ini membuat saya sadar bahwa memperbaiki diri ternyata dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Adapun tips buat teman-teman, kalau teman-teman ingin mencoba challenge seperti saya, tips dari saya sederhana saja. Yang pertama adalah jangan fokus pada hasilnya dulu, tapi fokuslah membangun kebiasaannya terlebih dahulu. Dan yang kedua, lakukan dengan ikhlas, jangan karena terpaksa atau hanya ingin menyelesaikan tugasnya saja. Dan yang ketiga, jangan berkecil hati kalau suatu hari gagal. Bangun kesiangan atau lupa membaca bukan berarti semuanya gagal. Yang penting adalah kembali memulai. Dan yang terakhir, kurangi waktu bermain media sosial, scrolling TikTok, Instagram, stop. Lalu gunakan waktu itu untuk membaca, beribadah, atau berbicara dengan keluarga. Percaya deh, manfaatnya akan terasa. Dari challenge ini, saya belajar satu hal, bahwa hubungan dengan Allah harus terus dijaga melalui ibadah. Hubungan dengan orang tua harus dirawat melalui komunikasi yang baik,
dan ilmu akan terus bertambah jika kita mau meluangkan waktu untuk membaca. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah kutipan yang sangat saya sukai, yaitu hal-hal besar tidak selalu dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Semoga dari challenge ini tidak terhenti sebagai tugas kuliah saja, tetapi bisa menjadi kebiasaan yang terus saya lakukan untuk kedepannya. Terima kasih sudah mendengarkan pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.